Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan semoga apa yang kalian lakukan hari ini semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang senantiasa kita harapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu bentuk rasa syukur kita yakni dengan bisa melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan setiap harinya, salah satunya dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan memberikan tuntunan terkait dengan bagaimana cara menyusun laporan hasil akhir, ya, laporan akhir hasil percobaan yang sudah kalian buat kemarin. Nah, tuntunannya tentu ini akan membantu kalian dalam menyusun laporan akhirnya ya secara lengkap sehingga nanti apa yang kalian kerjakan itu bisa lebih maksimal. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita mengulik kembali ya apa saja alur dari metode ilmiah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kalian harus melakukan observasi, ya. Selanjutnya membuat hipotesis, selanjutnya membuat rancangan percobaan, lalu kalian coba untuk melakukan eksperimen, kemudian data yang kalian peroleh, dan terakhir kalian membuat kesimpulan dari proses eksperimen dan data yang kalian peroleh pada saat proses eksperimen tersebut. Nah, bagaimana cara menyusun laporan hasil percobaan yang telah kalian buat? Ada beberapa step yang harus dilakukan ya, Ada kurang lebih 9 step. Yang pertama, kalian harus menuliskan judul percobaan pada lembar kertas yang sudah kalian siapkan. Kemudian selanjutnya kalian tuliskan tujuan percobaannya apa. Setelah itu, baru kemudian kalian tuliskan hipotesis yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kalian rincikan variabelnya apa saja. Dan selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan juga apa saja alat dan bahan yang kalian gunakan dalam percobaan kemarin. Nah, selanjutnya tentu juga prosedurnya harus lengkap dari awal sampai akhir apa saja yang kalian lakukan dalam percobaan tersebut. Setelah proses tadi kalian lakukan, selanjutnya kalian harus masukkan data hasil percobaan yang telah kalian lakukan, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Setelah itu baru kemudian kalian buat kesimpulannya. Ya, apa kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan? Menjawab hipotesis yang telah kalian buat sebelumnya. Apakah sesuai atau tidak? Dan terakhir, salah satu bentuk bukti dari proses percobaan yang kalian lakukan, kalian harus melampirkan beberapa dokumentasi dalam bentuk foto, baik itu yang dikumpulkan secara cetak maupun dilampirkan dalam bentuk Word seperti itu. Baik, bisa dipahami ya, ya? Nah, seperti apa? Ya, Bapak berikan lagi gambaran terkait dengan judul percobaan. Tentu ini harus dilakukan dengan sesuai, ya. Mulai dari judul harus dibuat menggunakan huruf kapital, ya, baik menggunakan tulis tangan maupun menggunakan aplikasi Microsoft Word, ya. Kemudian ditulis pada lembar kertas, bisa menggunakan kertas HPS atau mau menggunakan kertas folio bergaris. Kemudian disesuaikan tentu judul tersebut dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Jangan judulnya A tapi percobaannya B. Jadi tidak nyambung ya. Contohnya bisa kalian lihat pada tampilan layar kalian saat ini. Di situ ditulis di bagian tengah ya, kemudian menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selanjutnya tujuan percobaan. Kalian harus menuliskan tujuan percobaan tersebut dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Jadi bisa pertanyaan
bisa juga pernyataan. Ya, misal Bapak sudah membuat contoh mengenai bagaimana pengaruh lama pemanasan terhadap suhu air. Nah, itu tujuan percobaan yang Bapak lakukan. Nah, Bapak kemudian membuat hipotesisnya. Ya, tentu hipotesis ini harus ya memperkirakan hasil percobaan yang kalian lakukan. Jangan percobaannya A tapi hipotesisnya B, ya tidak nyambung lagi seperti itu. Kemudian menunjukkan adanya variabel bebas dan ada variabel terikat serta diikuti dengan alasan ilmiah atau saintik. Ya, contoh, Bapak memberikan hipotesis semakin lama air dipanaskan maka akan mengalami kenaikan suhu. Nah, apa alasan saintiknya atau ilmiahnya? Ini Bapak dapatkan dari internet ya. Kalian bisa cari internet, bisa cari di buku, silakan. Dasarnya adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi. Karena kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya demikian. Ya. Seperti itu cara membuat hipotesis. Jadi jangan asal membuat hipotesis tanpa ada dasar ilmiahnya atau saintiknya. Selanjutnya kalian juga harus menuliskan apa saja variabel-variabelnya. Ya, kemarin kita sudah sebutkan ada 3 variabel ya. Ada variabel terikat, bebas, dan kontrol. Nah, contoh misalnya di situ ya, Bapak sudah membuatkan contoh dari variabel percobaan yang Bapak lakukan. Ya, ada pengaruh pemanasan ya terhadap suhu air, di mana faktor yang mempengaruhi tersebut tentu adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas inilah yang kemudian Bapak tunjuk atau Bapak sampaikan, yakni lama pemanasan. Ya. Jadi lama pemanasan itu merupakan variabel bebas karena dia yang akan mempengaruhi. Kemudian yang dipengaruhi apa? Suhu air. Itu merupakan variabel terikat. Ya. Jadi yang dipengaruhi itu adalah variabel terikat, yang mempengaruhi itu adalah variabel bebas. Kemudian ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini bisa sampai 3 jenis ya. Mempengaruhi tadi sudah Bapak sampaikan itu variabel bebas. Kalau variabel terikat itu yang dipengaruhi, yang tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi itu adalah variabel kontrol. Contoh misalnya panci. Jadi pancinya harus tetap, tidak berubah-berubah. Ya, selama pemanasan tidak dipindah-pindah ke panci yang lain. Kemudian alat pemanasnya juga seperti itu, harus stabil ya. Jangan dikecilkan, dibesarkan, dikecilkan, dibesarkan. Kemudian tentu juga volume airnya diusahakan sama. Jangan tiba-tiba ditambahkan atau tiba-tiba dikurangkan. Nanti hasilnya tidak akan fair atau tidak menunjukkan data sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yakni alat dan bahan. Ini tentu juga tidak boleh dilupakan dalam menuliskan laporan. Jangan nanti tiba-tiba ada hasilnya tapi tidak tahu apa saja alat yang digunakan, bahannya apa saja. Harus dirincikan duluan ya. Contoh Bapak menggunakan panci, termometer, pemanas listrik, gelas ukur, tentu yang menjadi aktor utamanya adalah air. Kemudian prosedurnya, ya, ini harus dituliskan secara runtun. Jangan tiba-tiba melakukan A, habis itu C, habis itu F, ya, tidak ada A, B, C, D, E, F. Harus secara runtun. Nah, kemudian diusahakan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan sehingga bisa fair. Artinya data tersebut bisa terlihat dengan jelas bagaimana proses perubahan ataupun kenaikan dari data-data yang kalian miliki. Nah, contohnya seperti ini, Bapak buat prosedurnya melakukan percobaan terhadap bagaimana suhu air tersebut bisa meningkat terkait dengan lamanya pemanasan.
Pertama, siapkan alat dan bahan tentu. Kemudian menuangkan air ke dalam gelas ukur sejumlah 600 ml. Jadi harus diukur supaya tetap airnya. Kemudian masukkan air yang telah diukur ke dalam panci. Setelah air dimasukkan, kemudian diukur suhunya. Jangan tiba-tiba dipanaskan. Kita tidak tahu suhu awalnya seperti apa. Kemudian meletakkan panci ke atas pemanas. Kemudian pemanasnya dinyalakan. Lalu kemudian suhunya diukur setiap 5 menit sebanyak 3 kali. Nah, tadi dikatakan diulang sebanyak 3 kali. Baru kemudian data tersebut dicatat ya, supaya nanti bisa kalian masukkan ke dalam data yang kalian olah. Nah, setelah kalian tadi melakukan percobaan tadi ya, menggunakan prosedur, kalian eksperimen, baru kemudian kalian kumpulkan dan kalian olah data tersebut. Tentu harus dibuat dalam bentuk tabel ya, di mana tabel tersebut ya terbagi antara 2 kolom. Kolom sebelah kiri itu variabel bebas, yang sebelah kanan itu variabel terikat. Kemudian jangan lupa juga kalian harus buat judul dan satuannya. Nah, kemudian nanti selanjutnya dituangkan dalam bentuk grafik. Bisa grafik batang, bisa juga grafik garis. Kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah gambarkan bagaimana grafik batang dan bagaimana grafik garis. Nah, contohnya seperti ini hasil percobaan yang sudah Bapak lakukan ya. Mulai dari tabelnya, kemudian grafiknya. Di bagian atas sudah Bapak tunjukkan di situ setiap 5 menit, 10 menit, 15 menit ada data yang diperoleh. Ya, kemudian dari data tersebut kemudian ya, dirubah dalam bentuk grafik. Grafik ini, tabel ini tidak perlu kalian buat menggunakan aplikasi komputer, bisa menggunakan kemampuan kalian dalam menggambar ataupun menulis. Ya, kalau menggunakan komputer silahkan, menggunakan manual atau tulis tangan silahkan. Ya, dari data tersebut kemudian baru kalian membuatkan kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya? Ya, tentu ini harus menjawab ya, hipotesis yang sudah dilakukan. Kalian gambarkan hasil percobaannya, kemudian kalian kaitkan dengan hipotesis, dan kalian kuatkan dengan teori-teori ataupun fakta-fakta ilmiah yang ada di ensiklopedia, dari buku, dari situs internet, atau sumber-sumber lain yang terpercaya. Contoh kesimpulan yang Bapak buat seperti ini ya. Jadi tadi bagaimana pengaruh lama pemanasan terhadap suhu air? Nah, tadi berdasarkan grafik yang disajikan diperoleh kesimpulan bahwa ya, semakin lama air dipanaskan akan meningkatkan suhu air tersebut. Makanya grafiknya tadi semakin menanjak ya. Nah, hal itu sesuai dengan hipotesis yang saya buat. Kemudian sesuai tabel yang disajikan, kenaikan suhu rata-rata itu 11 sampai 12 derajat Celcius. Di mana setiap menitnya ya itu 11 sampai 12 derajat Celcius. Nah, kalian tadi bisa lihat pada tabel-tabel yang Bapak sudah sajikan, di mana pada suhu air yang sebelum dipanaskan itu suhunya 30 derajat. Kemudian setelah dipanaskan selama 5 menit meningkat menjadi 40 derajat. Ya. Kemudian setelah itu 10 menit menjadi 55 derajat. Dan setelah 15 menit suhunya menjadi 75 derajat Celcius. Ya. Maka kemudian kita lihat teori yang mendasari itu. Nah, Bapak dapatkan di sebuah jurnal ya, menyatakan bahwasanya suhu suatu senyawa merupakan wujud eksistensi energi senyawa tersebut. Ya, sehingga eksistensi energi molekul mempengaruhi stabilitas ikatan antar atom molekul. Setiap jenis ikatan partikel memiliki batasan ya dari energi yang diterima.
Penerimaan energi melebihi batas akan memutuskan ikatan antar partikel. Ya. Nah, penerimaan energi panas dapat menaikkan suhu cairan dan sampai batas tersebut dapat berubah menjadi merubah wujud cair menjadi gas. Nah, kondisi seperti itu kalian bisa lihat ketika air semakin dipanaskan maka nanti akan ada uap-uap ya. Nah, uap-uap tersebutlah yang dikatakan sebagai gas. Bisa dipahami nak ya? Ini kalau kalian lakukan, kalian cermati dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasil dari laporan kalian akan jauh lebih baik dibandingkan apa yang kalian bayangkan. Karena mungkin kemarin kalian agak kesulitan ya. Ini bagaimana, seperti itu. Sampai ada beberapa yang WA Bapak agak kesulitan untuk menyusun laporan. Oleh karena itu Bapak memberikan gambaran secara singkat ya apa yang harus kalian lakukan dalam menyusun laporan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, kemudian kalian lampirkan beberapa dokumentasi yang sudah kalian lakukan. Ya, mulai dari alat bahannya, kemudian apa saja yang kalian lakukan. Contoh Bapak mengukur suhu, Bapak foto ya, Bapak lampirkan dalam laporan. Ya. Itu ya gambaran dari proses yang harus kalian lakukan. Mulai dari tadi membuat judul, kemudian menuliskan tujuannya, kemudian selanjutnya membuat hipotesis, kemudian menentukan apa saja variabel yang digunakan, kemudian selanjutnya alat dan bahannya apa saja, selanjutnya kemudian kalian menuliskan prosedurnya bagaimana secara runtun ya. Kemudian kalian olah datanya, membuat kesimpulan dan terakhir melampirkan dokumentasinya. Itu anak-anak yang Bapak banggakan, semoga bisa dipahami dengan mudah. Pesan Bapak, orang terbaik ialah yang senantiasa mengusahakan dengan maksimal, ya, dengan maksimal sesuatu yang baik. Tentu membuat laporan hasil percobaan ini adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang terbaik, maka usahakanlah laporan ini sebaik mungkin kalian buat. Jangan dibuat dengan asal-asalan. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.